Tade selamat minggu nalatai, salam sejahtera kena melempang, Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rini dengan NIM 2100044. Saya kelas B dari Prodi Pendidikan Agama Hindu semester 3, Fakultas Dharma Acarya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang basarah bagi umat Keharingan dan makna dari sarana basarah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar acara agama Hindu. Baiklah, kita langsung memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian basarah. Secara etimologi, kata basarah berasal dari kata sarah yang artinya menyerah atau pasrah. Kata basarah seringkali dipakai dalam bahasa Dayak Ngaju sehari-hari, misalnya keleh basarah dengan Tuhan, atau lebih baik berserah kepada Tuhan, atau ike basarah dengan uka maatu taluhan diai, kami pasrah kepadamu untuk mengatur segalanya. Basarah bisa diartikan berserah, pasrah, atau menyerahkan. Basarah berarti kebaktian yang dilaksanakan pada hari Kamis atau malam Jumat di balai basarah atau rumah ibadah, dihadiri oleh seluruh umat Keharingan. Basarah mengajarkan sikap hidup agar umat Keharingan selalu dilindungi, ditolong, dikandung oleh ajaran kuat kuasa Rani Hatala dalam riwut Rawe Manusia Penata halaman 543. Basarah juga diartikan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Rani Hatala kepada umat manusia. Basarah disebut pula sembahyang, yakni ritual untuk memuja dan memuji kebesaran dan kekuasaan Rani Hatala Langit. Pagi, siang, sore kita berdoa agar kita diberi kekuatan, keselamatan dalam setiap pekerjaan. Dalam buku Lembaga Pengembangan Tandak tahun 2003 halaman 1. Dari segi arti kata menurut para alim ulama Hindu Keharingan, basarah berasal dari kata yang pertama, yaitu B sama dengan basa lungkem yang artinya bersatu padu, A sama dengan au yang artinya suara, S sama dengan seritan artinya uraian, A sama dengan ajar yang berarti ajaran, Ra sama dengan raning yang artinya kuasa, dan H sama dengan Hatala yang artinya Tuhan. Yang selanjutnya yaitu Balai Basarah Umat Keharingan. Tempat suci bagi umat Hindu Keharingan disebut dengan Balai Basarah atau juga yang menyebutnya Rahan. Balai Basarah Hindu Keharingan adalah tempat suci umat Hindu dari Keharingan. Bentuk hampir mirip bangunan rumah dan di ruangan diletakkan sebuah tiang yang besar sebagai penyangga, ataupun bisa juga tanpa tiang tengah menyesuaikan desain yang dibuat. Atapnya bersusun 3-7, semakin ke atas semakin kecil. Fungsi Balai Keharingan adalah untuk menstanakan Hyang Widi dengan berbagai manifestasinya. Balai Keharingan dibangun di tengah-tengah wilayah masyarakat atau pada tempat yang mudah dijangkau oleh umat Hindu Keharingan untuk melaksanakan persembahyangan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari melaksanakan basarah adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memohon kesucian jiwa atau atman selumpuk entang kepada kemuliaan Rani Hatala atau Tuhan Yang Maha Esa untuk menghilangkan sikap avidya atau kebodohan, kegelapan batin atau adharma. Yang kedua, mengagungkan kemahakuasaan Rani Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa yang bertujuan menumbuh kembangkan sikap tenang, kreatif, tidak mudah putus asa serta jujur dalam berbuat. Yang ketiga yaitu untuk memohon keselamatan panjang umur yang dapat menumbuh kembangkan sikap rendah hati, normal menghormati, mengakui kelemahan dan keterbatasan yang ada pada dirinya. Dan yang terakhir itu ada untuk mewujudkan rasa bakti kepada Rani Hatala atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan permohonan maaf secara lahir batin atas segala dosa yang diperbuatnya. Dalam agama Hindu Keharingan terdapat beberapa macam pelaksanaan basarah, antara lain basarah rutin yang diadakan 1 kali seminggu setiap hari Kamis atau malam Jumat. Yang kedua, basarah keluarga atau rumah tangga yang diadakan di rumah keluarga Keharingan yang dilakukan secara bergantian atau sesuai permintaan.
Yang ketiga, basarah kematian atau penguburan. Yang keempat, ada basarah perkawinan. Yang kelima, ada basarah nahunan, yaitu memberi nama dan memandikan bayi. Yang keenam, ada basarah untuk memulai upacara keagamaan. Dalam setiap upacara persembahyangan, penganut keharingan secara bersama-sama melantunkan kendayu atau nyanyian suci. Ada beberapa jenis kendayu. Yang pertama ada kendayu menyeret suku tambak raja. Yang kedua kendayu mentang kayu erang. Yang ketiga kendayu perawai. Dan yang keempat adalah kendayu membawa sambaruan. Kendayu ini yang biasanya dilantunkan saat melaksanakan basarah. Dalam basarah ada susunan acara dalam pelaksanaan basarah yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Manggala Suku Tambak Raja. Manggala Suku Tambak Raja adalah pengucapan mantra suci kepada Rening Hatara Langit atau Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan upacara basarah. Yang kedua ada doa tempuran basarah, adalah mantra suci atau doa dalam mengawali upacara basarah atau persembahyangan bagi umat Hindu keharingan dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Yang selanjutnya Kandayu Menyerah Suku Tambak Raja. Kandayu Menyerah Suku Tambak Raja adalah kandayu yang berisi tentang maksud dan tujuan upacara basarah persembahyangan dengan maksud menyerahkan persembahan suci Suku Tambak Raja. Yang selanjutnya yaitu ada membasah pepet Rening Hatara Langit uang kitab suci penaturan. Yang selanjutnya yaitu Kandayu Mantang Kayu Erang. Kandayu Mantang Kayu Erang ini adalah sebuah kidung suci yang berisikan tentang perjalanan bernama Tingang Mandulang Bulau, untung aseng panjang, atau memohon rezeki dan umur panjang yang dilakukan oleh Raja Telu Hakan Buang yang telah mendapatkan anugerah dari Rening Hatara Langit atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya yaitu Mandehen Pepete Rening Hatara Langit. Mandehen adalah penjelasan dari isi kitab suci penaturan yang telah dibacakan sebagai galang basarah atau dasar persembahyangan. Yang selanjutnya yaitu ada Kandayu Parawai. Kandayu Parawai adalah kidung suci yang mengandung ungkapan rasa syukur dan terima kasih umat Hindu keharingan atas penciptaan alam semesta dengan segala istinya. Yang selanjutnya yaitu ada doa Kapus Basarah. Doa penutup adalah mantar suci kepada Rening Hatala untuk mengakhiri kegiatan persembahyangan. Yang selanjutnya yaitu menerima berkat dari Rening Hatala yang hajamban tentelu manuk akan apa memalas, memborba sambaruan, memantis undus, tuntang menapung tawar. Yaitu adalah kidung suci yang dilantunkan untuk mengiringi petugas memborba sambaruan, mantis undus, menyaki memalas, dan tapung tawar. Yang selanjutnya yaitu ada makna sarana upacara basarah. Dalam Hindu keharingan dikenal sarana persembahyangan seperti berikut, antara lain yang pertama ada sangku, yang kedua ada behas atau beras, yang ketiga ada bulu ekor tingang, yang keempat ada sipa dan ruku, yang kelima ada duit sambaruan, yang keenam ada undus tanah, yang ketujuh ada behas sambaruan, yang kedelapan tampung tawar, yang kesembilan perapen gerumanyan, yang ke-10 benang lapik sangku, dan yang ke-11 santeluh manuk, yang 12 yaitu ada kambang atau bunga. Yang pertama yaitu ada sangku. Sangku memiliki makna penyatuan jiwa dan raga dalam melaksanakan basarah kepada Rening Hatara Langit Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada beras. Menurut mitologi Hindu keharingan, Rening Hatara Langit menciptakan beras untuk kelangsungan hidup Raja Bunu dan keturunannya. Dalam acara Au Manawur dijelaskan, balang bitim jadi isi, hampuli balitam jadi daha, dia balang bitim injamku akan duhung luang rawe pantai danum kalunen. Isen hampuli balitam bunu bamban panyaruhan tisoy, luwu kampungan bunu. Yang artinya, behas menyanyian tingang bukan hanya untuk kelangsungan hidup manusia, namun juga sebagai perantara manusia dengan yang kuasa dan perantara manusia dengan leluhur. Yang berikutnya ada bulu burung tingang atau tingang rangga bapantung nyahu, yang bermakna bahwa alam kehidupan manusia penuh dengan pertentangan
perselisihan baik antara kebenaran dengan ketidakbenaran. Warna putih di bagian bawah berarti kesucian yang dapat dicapai melalui usaha individu melawan ketidakbenaran atau adharma, yang pada saatnya bila dihubungkan dengan upacara keagamaan Hindu keheringan, yaitu sampai pada upacara tiwa atau wara. Sarana yang berikutnya yaitu ada sipa dan ruku. Sipa atau sirip pinang dan ruku atau yang disebut rokok. Penggunaan kedua sarana perlambang penyatuan jiwa dan raga dalam pelaksanaan basara. Yang berikutnya duit singgahan baruan, yaitu uang merupakan simbol penyempurna segala kekurangan upakara. Selanjutnya undus atau minyak kelapa, atau disebut minyak bangkang ngasalantingang uring ketilambung nyahu, bermakna membersihkan semua kekotoran yang menempel di diri manusia. Yang berikutnya ada telur ayam, disebut tenteluh manuk darung tinggang, merupakan simbol penyucian diri serta permohonan keselamatan dan kesejahteraan. Yang selanjutnya yaitu kain alas sangku, melambangkan keindahan alam semesta karunia ranying hatala langit. Sarana selanjutnya ada bunga, yang selalu digunakan dalam upacara basara dan ditempatkan di saku tambak raja agar seperti bunga yang harum dan manusia menerima anugerah ranying hatala langit. Yang berikutnya ada beras hambaruan, beras yang dipilih sebanyak 7 biji yang terbaik tanpa cacat, kemudian dibungkus kain putih dan diletakkan di tengah-tengah sangku sebagai perlambang Raja Ujo Kanduang hanya Basakati yang menjadi perantara ranying hatala langit, memberikan anugerah kepada manusia yang pada akhir persembahyangan dibagikan kepada semua yang hadir. Yang selanjutnya yaitu ada tampung tawar. Air yang digunakan sebagai sarana ritual dalam agama Hindu keheringan disebut dengan tampung tawar. Tampung tawar yaitu terbuat dari daun kelapa muda yang dianyam sedemikian rupa yang digunakan untuk memercikan air suci atau air yang disucikan. Dalam upacara agama Hindu keheringan, air yang disucikan merupakan simbol dari nyalung keheringan atau air suci kehidupan, dengan pengertian bahwa setelah selesai melaksanakan persembahan atau upacara, selayaknya menerima anugerah dari ranying hatala langit, dan sebaliknya, segala sesuatu yang sifatnya jahat, baik pikiran maupun perasaan, dapat dinetralisir oleh kesucian dari air suci tersebut. Sarana berikutnya ada parapen garu atau manyan. Kata parapen berarti perapian yang berasal dari kata api. Keberadaan api dalam upacara agama Hindu keheringan dapat diwujudkan dalam bentuk lampu, api dalam bentuk bara api yang ditaruh pada suatu tempat tertentu, ataupun bisa juga dengan menggunakan dupa. Kegunaan perapen pada upacara-upacara keagamaan adalah sebagai tempat membakar garu atau manyan, yang merupakan sarana untuk mengiring upacara pengucapan mantra. Misalnya pengucapan mantra menggaru suku tambak raja pada saat upacara basara, atau menggaru beras tabur dan binatang korban yang akan dipersembahkan. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan materi kita tentang basara bagi umat keheringan dan makna-makna sarana dari basara. Sekian video saya kali ini, semoga dapat membantu teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om Sahe.